kali ini Bu Novi akan membahas soal-soal yang ada di LKS halaman 13 yang sudah dikerjakan. Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, Bu Novi akan membahas beberapa dan nanti Bu Novi akan berfokus kepada pembagian bersusun, yaitu pada cara kedua. Nah, sekarang Bu Novi mulai dari yang A, bagian yang A nomor 6. Itu pecahannya ada 29 per 40. Nah, untuk cara yang pertama, Novi tuliskan di sini. Cara yang pertama berarti 29 dikali berapa? Oh ya, ini 29 per 40 dikali 25 per 25. Ini nanti hasilnya adalah 725 per 1000. Nah, sama dengan 0,725. Ingat bacanya apa? 0,725. Kemudian kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu dengan bagian bersusun. Kita tuliskan bilangan pembaginya berapa. Yang untuk membagi dituliskan di dalam 29. Kemudian penyebutnya untuk membagi ditulis di luarnya. Ingat tadi masih banyak yang terbalik yang di dalam ini dan di luarnya, yang untuk membagi dan yang digunakan untuk yang dibagi. Kemudian kita coba dulu. Kita tidak boleh langsung menambahkan 0 di sini. Tadi juga banyak yang langsung menambahkan 0 di sini. Itu tidak boleh. Jadi kita harus membagi ini dulu. 29 dibagi 40 dulu. Kalau tidak bisa baru pinjam. Jadi tidak boleh langsung menuliskan 0-nya. 29 dibagi 40 bisa atau tidak? Tidak bisa. Berarti kita tulis 0. 40 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian kita kurangkan 9 ini 2. Kemudian kita pinjam 0 dari sini. Kita menurunkan 0. Nah, ini menjadi bilangan 290. Tadi kita menurunkan 0, berarti kita harus menambahkan koma di sini. Komanya cukup satu ini. Nanti kalau menambahkan 0 seterusnya tidak perlu menambahkan koma lagi. 290 dibagi 40. Nah, kira-kira 40 dikali berapa yang hasilnya 290, yang mendekati 290? Ya, hasilnya adalah 7. 7 dikali 40 hasilnya 280. Kemudian kita kurangkan 0 kurangi 0, 0. 9 kurangi 8, 1. Nah, masih ada sisa, berarti kita masih harus membaginya lagi. Kemudian kita menurunkan 0 lagi. 0 lagi. Ini berarti kita sudah menurunkan 0 sebanyak 2 kali. Berarti nanti ada 2 angka di belakang koma. Kemudian 100 dibagi 40 sekarang. Berarti 40 dikali berapa yang hasilnya mendekati 100? Ya, jawabannya adalah 2. 2 dikali 40 hasilnya 80. Kemudian kita kurangkan kembali. 0, 10 dikurangi 8, 2. Kemudian kita menurunkan 0 lagi. Karena ini masih bisa dibagi. Nah, menjadi 200. 200 dibagi 40 hasilnya bisa atau tidak? Bisa, hasilnya adalah 5. 5 kali 40 hasilnya
200. Kemudian kita kurangkan. Nah, hasilnya sudah 0. Berarti ini sudah selesai. Nah, coba kita perhatikan hasilnya sama atau beda antara yang ini dan dengan yang ini, cara 1 dan cara 2. Hasilnya sama. Berarti boleh menggunakan cara 1 ataupun cara 2. Kemudian kita akan mencoba yang nomor 7. Oh ya, sekarang Bu Novi akan berfokus kepada cara kedua, yaitu dengan pembagian bersusun. Karena pembagian bersusun akan digunakan untuk seterusnya. Nah, berapa? Kita menggunakan cara kedua ya, ingat ini cara kedua. Bilangan yang akan dibagi ditulis terlebih dahulu. Berapa bilangannya? 6. Kemudian pembaginya adalah 15. Kita tulis di sini. Lalu baru kita bagikan. Ingat, tidak boleh langsung menambahkan 0 di sini. Jadi ditulis bilangan aslinya dulu. Bilangan aslinya tadi 6. Kita pindahkan ke sini kan? Nah, ini kita pindahkan ke sini. Kemudian kita membagi 6 dibagi 15. Tidak bisa, berarti 0. 0 dikali 15 adalah 0. Semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0 ya. Kemudian kita kurangkan, ini 6. Baru kita boleh menurunkan 0. Kita tuliskan di sini. Kalau menurunkan 0 berarti dia diberi tanda koma. Kemudian 60 dibagi 15. Bisa atau tidak? Bisa. Hasilnya adalah 4. Nah, 4 dikali 15 hasilnya 60. Ini dikurangkan 0 hasilnya. Berarti ini sudah selesai. Hasilnya 6/15 jika dijadikan desimal adalah 0,4. Kemudian lagi nomor 8. Nomor 8 soalnya 18/24 sama dengan titik-titik. Nah, kita pakai cara yang kedua lagi dengan pembagian bersusun. Kita tuliskan dulu angka yang mau dibagi berapa? Angka yang mau dibagi 18. Kita tuliskan dulu di sini 18. Kemudian kita buat garisnya. Kemudian 18 mau dibagi dengan angka berapa? Dengan angka 24. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita bagikan 18 dibagi 24. Saged napa mboten? Mboten. Berarti kita tulis 0. 0 dikali 24 adalah 0. Kemudian kita kurangkan. 8 dikurangi 0, 8. 1 dikurangi 0, 1. Baru kita boleh menurunkan 0. Ingat, ketika kita menurunkan 0, berarti kita memberikan tanda koma di sini. Berarti 180 dibagi 24. Coba 24 dikali berapa yang hasilnya mendekati 180. Tidak boleh lebih dari 180. Yang mendekati 180 tapi tidak boleh lebih dari 180. Berapa? Hasilnya adalah 7. 7 dikali 24 adalah 160
8. Kemudian kita kurangkan lagi. 0 kurangi 8 tidak bisa, berarti dia harus pinjam depannya. Ini menjadi 10, ini menjadi 7. 10 dikurangi 8, hasilnya adalah 2. Ini tadi sudah dipinjam 1, berarti tinggal 7. 7 dikurangi 6, hasilnya berapa? 7 dikurangi 6 adalah 1. Kemudian kita turunkan 0 lagi, ini karena masih bisa dibagi. Berarti ini menjadi 120 dibagi 24. Coba 24 dikali berapa yang hasilnya mendekati 120, tapi tidak boleh lebih dari 120. Ya, hasilnya adalah 5. 5 kali 24 hasilnya 120. Kemudian kita kurangkan. Ini hasilnya adalah 0. Berarti ini sudah selesai. Ingat, semua bilangan yang dikali 0 dengan 0 hasilnya adalah 0. Kemudian kita lanjut di yang B ya. Yang B yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita mulai dari nomor 1. Pecahannya berapa? 0,540. Nah, kalau dijadikan pecahan biasa, berarti ini menjadi 540 per, coba kita hitung ada berapa angka di belakang koma, 1, 2, 3, ada 3 angka, berarti pembaginya juga nolnya ada 3 atau 1/1000-an. Ini masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 20 bisa. 20 per 20 sama dengan 27 per 500. Oh ya, ini soal yang sebelumnya ya. Sekarang soal yang nomor 7. Yang nomor 7 0,89. Nah, 89-nya kita tulis terlebih dahulu, terus kita hitung angka yang ada di belakang koma ada berapa? Ada 2. Berarti ini 1/100-an. Berarti di sini 100. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Kemudian yang nomor 8. Nomor 8 0,35 sama dengan 35-nya kita tulis dulu. Kemudian kita lihat ada berapa angka di belakang koma? 1, 2 juga. Berarti ini 1/100-an juga. Kemudian nomor 9. Nomor 9 0,76. Kita tuliskan terlebih dahulu 76-nya. Kemudian kita hitung berapa angka di belakang koma. 1, 2. Ini ada 2 angka. Berarti ini juga 1/100-an. Kemudian ini bisa disederhanakan jadi 76 per 100 dibagi 4/4 sama dengan 19 per 25. Terakhir kita akan mencoba nomor 10.
nomor 11 saja. Nomor 11 nih. 0,974. Nah, kita tuliskan dulu 974. Kemudian kita hitung berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3. Ada 3 angka, berarti ini 1/1000-an. Kita tulis ribunya. Kemudian ini bisa kita sederhanakan. 9 kita bagi dengan 2/2 sama dengan 487/500. Bisa dipahami ya? Jadi yang perlu diingat tadi, nah ini, ingat tadi yang perlu diingat-ingat, tidak boleh langsung menambahkan 0 di sini. Tidak boleh. Tidak boleh langsung menambahkan 0. Nah, ingat, tidak boleh langsung menambahkan 0. Berarti harus dibagi dulu. Nanti menambahkan 0-nya setelah dikurangkan di sini. Dengan catatan, kalau kita menurunkan 0, kita harus memberikan tanda koma. Novi beri warna yang berbeda. Nah, ini Novi kotai. Nah, ini harus memberikan tanda koma di sini. 0-nya ada di sini. Nah, ini juga 0-nya ada di sini, kemudian di sini diberi tanda koma. Ini juga 0-nya di sini diberi tanda koma. Yang di dalam sini adalah yang pembilang, kemudian yang di luar adalah yang penyebut. Sudah bisa dipahami ya? Oh ya, ini juga ada catatan satu lagi. Semua bilangan yang dikali 0 hasilnya 0. Maaf ya, tulisan Bu Novi orek-orekan ini. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.